Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Ini adalah penjelasan seputar beberapa kaidah ringkas dalam mengurai ayat-ayat Al-Qur'an yang mirip secara sekilas. Yang ini disarikan dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi Mutasyabihi Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat yang mirip sekilas? Terkadang seorang penghafal atau pembaca Al-Quran mendapati ada dua atau lebih ayat yang mirip, sehingga terkadang ketika seseorang sedang membaca atau tasmi' hafalannya, bisa jadi dia melompat ke dalam ayat yang lain yang pada hakikatnya itu bukan ayat yang semestinya dia baca. Semisal dalam firman Allah Subhanahu wa taala, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Dalam ayat yang lain disebutkan summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. La ya'qilun. La yarji'un, la ya'qilun. Nah, bagaimana seorang qari atau seorang yang menghafalkan Al-Qur'an ketika dia dalam proses memurajaah hafalannya, maka dia tidak rancu antara satu ayat dengan ayat yang lain yang ada kemiripan. Maka di sini ada beberapa kaidah atau beberapa tips ringkas untuk mengurai hal tersebut. Kita akan masuk satu demi satu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk menjadi ahlul Quran, yang mereka membaca, menghafalkan, mengamalkan dan juga mendakwahkan Al-Quran. Yang pertama adalah kaidah yang berbunyi ar-rabtu bil jumal. Ar-rabtu bil jumal. Apa maksud kaidah ini? Yaitu seorang qari, seorang pembaca Al-Quran atau seorang yang hafidh, yang menghafalkan Al-Quran, dia mengikat kemiripan ayat-ayat yang ada pada Al-Quran dengan jumal, dengan jumlah, dengan sebuah kalimat yang mengandung makna. Sehingga dengan rangkaian kalimat yang mengandung makna tersebut, dia bisa mengurai dan mengetahui bahwasanya satu ayat berbeda dari ayat yang lainnya dan tidak tertukar. Kita akan ambil contoh, karena dengan contoh maka penjelasan akan menjadi lebih gamblang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 176. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah walahum 'adzabun 'adzim. Sedangkan di surah Ali Imran ayat 177 Allah berfirman, innal ladzina ishtarabul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'a walahum 'adzabun alim. Sedangkan di ayat setelahnya, ayat surat Ali Imran ayat 178, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adzabum muhin. Yang pertama walahum adzabun azim, kemudian disusul dengan walahum adzabun alim, kemudian walahum adzabum muhin. Azim, alim, muhin. Bagaimana seorang yang membaca atau seorang yang memurajaah hafalannya, dia tidak tertukar kapan dia membaca walahum adzabun azim dan kapan dia membaca walahum adzabun alim dan kapan membaca dengan walahum adzabum muhin. Maka di sini ada sebuah kaidah, yaitu dengan mengikat dengan kalimat. Di sini huruf ain pada kata azim, kemudian ada huruf hamzah yang mirip dengan alif pada kata alim, kemudian ada huruf mim pada kata muhin, dirangkai menjadi kata ain, alif dan mim. Amun artinya tahun, ya bisa berarti umum. Nah, di sini ketika seorang menemui ayat dalam surah Ali Imran 176, 77, 177 dan 178, maka dia cukup mengingat kata amun, sehingga ketika dia membaca ayat
tersebut pada ayat 176 ini yang ada di sebelah kanan dari mushaf standar Madinah, maka dia langsung mengingat, oh sebentar lagi saya akan membaca 3 ayat yang mirip. Yang pertama adalah walahum adzabun azim akhirannya, yang kedua adalah walahum adzabun alim, kemudian yang ketiga adalah walahum adzabun muhin. Ini diantara kaidah yang disebutkan sebagai kaidah pertama dalam kitab ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.